Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bibit Pamungkas, NIM 2018 1037031131 dari kelas IK 4K, Program Studi Informatika Universitas Muhammadiyah Malang. Pada video ini, kita akan membahas bagaimana keimanan tauhid yang kuat dan akhlak karimah atau budi pekerti yang mulia harus memberikan pengaruh yang signifikan pada praktik kebajikan publik dalam iman dan pentingnya perjuangan dalam melawan korupsi. Dan apa itu korupsi? Korupsi merupakan penyalahgunaan uang bukan milik pribadi, tetapi digunakan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Nah, korupsi ini semakin marak terjadi di Indonesia. Padahal, politisi dan birokrat telah berikrar atau disumpah tidak akan melakukan korupsi. Lalu, ada undang-undang yang mengatur untuk menjerat para koruptor. Tetapi, faktanya di lapangan masih banyak terjadi korupsi. Apa penyebab masalah ini? Sehingga segala hal ataupun upaya yang telah dilakukan demi menghindari terjadinya korupsi, tetapi tetap saja terjadi. Permasalahan ini perlu didalami agar mencari solusi yang terbaik terkait mencegah terjadinya korupsi terhadap generasi selanjutnya. Ya, permasalahan tersebut atau permasalahan korupsi ini disebabkan oleh dua faktor. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal itu sendiri berasal dari individu dan sosial. Kemudian, faktor yang kedua tadi yaitu faktor eksternal berasal dari aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, ekonomi, politik, dan organisasi. Nah, pada video kali ini saya hanya akan membahas tentang aspek individu, yaitu ada sifat tamak, lemah moral, dan gaya hidup yang konsumtif. Jika kita tidak memiliki keimanan yang kuat dan akhlak karimah yang mulia, maka ketiga sifat tadi yaitu sifat tamak, lemah moral, dan gaya hidup yang konsumtif bisa muncul pada diri kita yang akan menyebabkan keinginan untuk melakukan korupsi tadi. Nah, keinginan tersebut dilandaskan karena kita tidak memiliki kepuasan atau rasa syukur yang kita dapat terhadap kehidupan kita. Sifat tersebut akan muncul dikarenakan ketidakpuasan diri terhadap apa yang dimiliki kita saat ini, sehingga melakukan segala cara dengan mengambil hak orang lain atau bukan hak kita demi keuntungan kita sendiri. Jika kita pernah melakukan korupsi sekali, maka tidak menutup kemungkinan kita akan melakukannya lagi secara berulang. Dikarenakan kita telah berhasil melakukannya sebelumnya, sehingga menciptakan rasa aman untuk melakukannya kembali. Nah, oleh sebab itu, perlu dilakukannya penyelesaian masalah. Nah, jika para koruptor tersebut tidak mendapatkan hukuman yang berat atau para koruptor itu bisa menentukan kebenaran, maka akan muncul kehancuran. Dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 71, dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Dari potongan ayat tersebut telah dijelaskan betapa berbahayanya jika melakukan korupsi. Nah, jadi permasalahan korupsi tersebut harus kita berantas. Jika tidak, maka akan merugikan bukan secara personal, tetapi lingkupnya sudah mencakup sebuah negara dan dapat menghancurkan negara tersebut. Demi menghindari kehancuran tersebut, perlu dilakukannya pemberantasan korupsi yang terjadi dengan menyelesaikan masalah yang ada sekarang.
dan mulai melakukan tindakan preventif dengan pembelajaran atau sosialisasi korupsi mulai sejak dini atau sejak TK atau sekolah dasar. Nah, menyelesaikan masalah korupsi ini mulai dari individu atau diri sendiri terlebih dahulu, di mana ditanamkan sejak dini tentang keimanan atau tauhid yang kuat dan akhlak karimah atau budi pekerti yang mulia, untuk membentengi diri kita masing-masing terlebih dahulu dalam upaya pencegahan. Selain itu, adanya sosialisasi dari pemerintahan terkait mendatangi sekolah-sekolah dalam rangka tindakan preventif tadi. Jadi, masalah korupsi yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor. Dari faktor tersebut dapat kita cegah secara perlahan. Mulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Dikarenakan korupsi biasanya dilakukan perorangan lalu menjadi sebuah kelompok. Pada menjadi sebuah kelompok tersebut akan ada ajakan untuk melakukan korupsi, sehingga kita bisa membentengi diri dengan keimanan yang kuat agar terhindar dari melakukan korupsi. Korupsi merupakan tindakan yang dilarang dan dapat menyebabkan kehancuran negara. Oleh karena itu, harus melakukan perjuangan untuk melakukan pemberantasan korupsi yang terjadi agar mencegah kehancuran tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah terkait penyampaian materi ataupun salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.